Adik-adik, teman-teman, dan sahabat pendidikan semua, ketemu lagi dengan saya. Nah, di video pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai sejarah uang. Nah, adik-adik, teman-teman, dan sahabat pendidikan semua, di video pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai sejarah uang. Nah, kita sudah membaginya menjadi dua pembahasan materi. Yang pertama ada masa sebelum ditemukan uang dan masa setelah ditemukan uang. Nah, tahukah kalian bahwa zaman dahulu belum ada yang namanya uang? Lalu, dengan apa mereka melakukan transaksi jual beli? Mereka melakukannya dengan barter. Barter adalah cara yang digunakan untuk menukar barang dengan barang. Contohnya, kain dengan beras, lalu kayu bakar dengan singkong. Intinya, jumlah nilai tukar yang ditukarkan adalah sama. Tetapi, seiring berkembangnya zaman, barter mulai ditinggalkan karena dinilai tidak efektif. Ada beberapa alasan yang membuat barter ditinggalkan. Alasan yang pertama adalah karena jumlah masyarakat yang bertambah semakin banyak, sulit untuk menemukan orang yang berkebutuhan sama dengan kita. Lalu yang kedua adalah kesulitan untuk membawa barang yang akan ditukarkan. Bayangkan saja jika ada seseorang yang ingin menukarkan seekor sapi dengan 15 karung beras, maka itu akan menyulitkan mereka dalam menukar barang. Setelah masa barter ini ditinggalkan, maka masyarakat harus mencari inisiatif lain untuk melakukan transaksi jual beli. Nah, maka ada istilah masa setelah ditemukan uang. Masa setelah ditemukan uang ini terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama adalah uang barang. Uang barang ini adalah transaksi yang digunakan menggunakan barang. Tetapi tidak semua barang dapat digunakan sebagai transaksi jual beli. Hanya beberapa barang yang ditentukan seperti kulit hewan, gigi ikan paus, dan kerang. Nah, selanjutnya ada masa uang logam. Nah, masa uang logam ini adalah masa di mana logam digunakan sebagai transaksi jual beli. Nah, logam yang digunakan bukan sembarang logam. Logam yang digunakan adalah logam mulia seperti emas, perak, dan tembaga. Bentuknya pun berbagai macam, seperti kepingan, lempengan, dan batangan. Nah, tetapi masa uang logam ini juga mulai ditinggalkan karena tidak efektif. Bayangkan saja jika seikat kayu bakar harus ditukar dengan kepingan emas, maka itu nilainya tidak akan sama. Selain itu, logam seperti emas, perak, atau tembaga nilai tukarnya juga semakin tinggi. Selanjutnya adalah masa uang saat ini. Masa uang saat ini adalah masa yang kita gunakan sekarang dalam kehidupan sehari-hari. Masa uang saat ini kita bedakan menjadi dua. Yang pertama adalah yang berhak mengeluarkan dan berdasarkan bahan pembuatannya. Yang berhak mengeluarkan ini kita bagi menjadi dua juga, yaitu uang kartal dan uang giral. Uang kartal adalah uang yang hanya boleh dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Selain Bank Indonesia, tidak ada yang boleh mengeluarkan. Nah, contoh uang kartal ini adalah uang 50.000, 100.000, 20.000, 500 perak, dan jenis-jenis uang lainnya. Selanjutnya ada uang giral. Uang giral adalah uang yang dikeluarkan oleh bank umum. Contohnya seperti BRI, BCA, Mandiri, dan jenis-jenis bank yang lainnya. Uang giral berbentuk surat berharga. Surat berharga ini dapat dijadikan sebagai alat pembayaran. Dan uang giral juga bisa dibuat menjadi uang kartal. Nah, contoh dari uang giral yaitu adalah ATM, debit, giro, dan lain-lain. Selanjutnya kita masuk kepada pembagian uang berdasarkan bahan pembuatannya. Ini kita bagi menjadi dua, yaitu ada uang kertas dan uang logam. Uang kertas adalah uang yang bahan pembuatannya menggunakan kertas khusus. Contohnya seperti
uang 50.000, uang 1.000, uang 2.000, dan intinya uang yang berbentuk kertas. Selanjutnya adalah uang logam. Uang logam adalah uang yang bahan pembuatannya adalah logam. Contohnya seperti uang 500 perak, 100 perak, 200 perak, dan lain-lain yang berbentuk logam. Nah, mata uang di seluruh dunia ini juga pasti berbeda. Tidak semua mata uang itu sama penyebutannya. Contohnya jika di Indonesia namanya rupiah, jika di Amerika namanya dolar Amerika, lalu di Malaysia namanya ringgit, dan masih banyak lagi. Nah, itulah video pembahasan kita kali ini mengenai sejarah uang. Diharapkan dengan mengikuti pembelajaran kali ini, kalian bisa mengerti sejarah tentang uang, mulai dari masa sebelum ditemukan uang dan masa setelah ditemukan uang. Nah, sekian untuk video kali ini. Jika ada yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan jangan lupa like, komen, dan share. Terima kasih, bye-bye.